Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bertemu lagi di Resapi GKJ Margoyudan pagi ini. Harapan serta doa saya, Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, dipenuhi damai sejahtera. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita persiapkan hati di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami akan menerima pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari Amsal 3, Amsal bab 3, ayatnya 11 dan 12. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Tema pagi ini adalah didikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak dari kita anak-anak Tuhan tidak menyadari di dalam menjalani kehidupan bahwa kita ini sering menganggap remeh hal-hal yang kecil atau meremehkan hal-hal yang kecil. Padahal dimulai dari yang kecil-kecil inilah yang berpotensi untuk melakukan dosa. Dari yang kecil kemudian merasa nyaman melakukan dosa yang kemudian akhirnya menjadi satu kebiasaan. Dan ketika mereka merasa nyaman dengan dosa, kemudian mempunyai pemahaman. Faktanya mereka tidak hidup di jalan Tuhan, hidupnya baik-baik, tidak ada permasalahan, dan malah hidupnya juga berkecukupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah inilah yang kemudian memunculkan sikap atau dengki, iri dari orang-orang di sekitar, apalagi terhadap orang-orang percaya yang benar-benar hidup di jalan Tuhan, rajin beribadah, aktif datang di setiap acara di gereja. Pada Amsal 23 ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Namun faktanya, ini nyata dan terjadi di sekitar kita. Dan itu kita tidak ungkiri. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Nah, pertanyaan ini yang sering kita dengar di sekitar kita.
Ingat Bapak Ibu Saudara, satu, Tuhan menghendaki agar kita menjaga hati supaya hati kita tetap kudus dan bersih, sehingga kita ini akan jauh dari hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, dan kita akan selalu hidup kudus. Kemudian yang kedua, Tuhan mau mengajar, mau memberi didikan hanya kepada anak-anak yang dikasihinya saja. Artinya, Tuhan tidak ingin anak-anaknya, umatnya terjerumus lebih jauh, lebih dalam dosa. Pun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu memandang atau melihat apa yang terjadi di luar kehidupan kita. Yang pasti, kita tahu bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya berjuang sendiri untuk bisa keluar dari lumpur dosa. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Hanya saja Tuhan menghendaki, Tuhan mau kita untuk tetap tenang. Karena penyertaan Tuhan akan selalu ada dan tidak pernah putus. Selama kita selalu dekat dengan Tuhan dan berserah diri sepenuhnya. Tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.